Masalah keraguan dalam sholat ini pembahasan yang panjang. Keraguan dalam sholat itu bermacam-macam. Ada keraguan mengenai sudah sholat atau belum. Ini keraguannya adalah pada sholatnya itu sendiri, sudah dilakukan atau belum. Ada keraguan mengenai bagian-bagian sholat. Ini tadi saya sholat tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Ketika saya rukuk sudah baca Qul huwallahu ahad ataukah belum? Ini keraguan-raguan. Atau ketika orang dalam keadaan duduk dia bingung, ragu tadi sudah sujud 2 kali atau sujud sekali. Ini keraguan tentang masalah bagian-bagian sholat. Ada lagi keraguan tentang rokaat sholat. Saya ini sholat saya sudah rokaat ke berapa? Rokaat 1, rokaat kedua, atau rokaat kedua atau ketiga, 3 atau 4, 4 atau 5, 2 atau 4. Ini keraguan-keraguan semacam ini. Masing-masing berbeda hukum, penjelasannya berbeda. Dan ini panjang sekali pembahasannya. Bisa dirujuk pada pembahasan-pembahasan fikih, karena kalau kita mau bahas mungkin 1 jam penuh akan kita habiskan hanya untuk membahas mengenai satu bagian dari 3 hal yang tadi saya jelaskan. Tapi pada intinya ini sudah ada pembahasannya di dalam fikih. Jadi diharapkan untuk mempelajari fikih, karena fikih ini begini ya, ada satu hal yang kadang saya merasa bagaimana gitu perasaan saya terhadap masalah fikih, karena fikih yang sebenarnya mengatur perbuatan kita, ketaatan kita kepada Allah, justru menjadi satu hal yang tidak diperhatikan. Mungkin orang-orang seperti kita ini cenderung mengatakan Allah Ghafurur Rahim, Allah itu pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kalau salah-salah dikit, keliru-keliru dikit pasti akan dimaafi. Padahal tidak seperti itu juga. Kalau kita seandainya sengaja untuk melakukan suatu hal yang salah, ya akan ada hukumannya karena kita sengaja. Loh, tidak tahu. Kita nggak tahu misalnya pembahasan ini jika kita salah. Orang tidak tahu juga ada dua. Ada tidak tahunya gara-gara memang tidak ada jalan untuk tahu, atau orang ada jalan untuk tahu tapi tidak mau tahu. Itu beda hukumnya. Jadi saya harapkan untuk memberikan porsi yang cukup, bukan yang berlebihan, yang cukup untuk masalah fikih, sehingga apa yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, yang Imam perintahkan bisa kita lakukan dengan baik.